Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Nusa Farm. Di hari Sabtu tanggal 9 September 2023 kita akan ngobrol santai nih. Beberapa tema yang akan coba kita obrolkan. Salah satunya adalah gini. Alhamdulillah di tahun ini kami dari Nusa Farm mempunyai tim baru, yaitu adalah tim medis, khususnya medis kesehatan untuk sapi-sapi kita, untuk pengawasan sapi-sapi kita, biar menjadikan sapi-sapi yang sehat sampai sesuai target yang kita inginkan. Tidak usah panjang lebar, ini kami kenalkan, yaitu adalah Pak Hendrik. Alhamdulillah beliau berkenan bergabung bersama kami untuk penanganan kesehatan sapi-sapi yang ada di Nusa Farm. Mungkin sedikit penjelasan dulu dari Pak Hendrik untuk latar belakang, untuk maksudnya kira-kira pandangan dari Pak Hendrik dari umumnya itu tentang peternakan, khususnya tentang di Nusa Farm ini. Mungkin dari Pak Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrik. Jabatannya mungkin paramedik ya Pak di sini ya, bergabung di Paramedik Kesehatan. Ya alhamdulillah saya juga bisa bergabung di Nusaku di sini ya untuk berbagi ilmu ya Pak, berbagi ilmu dan berbagai yang bisa meningkatkan dari kualitas sapi-sapi di Nusaku Pak. Ya. Alhamdulillah Nusaku sekarang sudah masuk sapi-sapi dari luar ya Pak ya. Nah, alhamdulillah dengan masuknya sapi-sapi ini kita kontrol juga Pak dari kesehatannya ya, mulai dari awal datang terus sampai dengan recording yang kita buat juga di sini untuk meningkatkan atau mengetahui bahwa sejauh mana sapi-sapi di Nusaku ini bisa sehat dan bisa dipakai untuk kurban untuk masyarakat Pak. Alhamdulillah. Nah, kita akarnya di sini dengan tim berusaha semaksimal mungkin Pak untuk meningkatkan kualitas dan performa dari sapi-sapi di Nusaku Pak. Ya mungkin nanti kerjasama dengan tim dari Nusaku, mulai dari manajerialnya, dari segi pakannya, dari anak kandang dan juga dari pengelolaannya dari penanang sementara gitu Pak. Ya itu mungkin pandangan dari Pak Hendrik tentang penanganan kesehatan di situ. Jadi kita dari sapi datang sampai treatment apa yang kita berikan di sapi-sapi datang, terus setelah itu beberapa step by step lagi sampai nanti pengecekan sapi dan lain-lain. Nah menurut Pak Hendrik itu parameter apa sih yang harus kita terapkan di atau yang sudah diterapkan di Nusaku ini untuk dari sapi datang sampai perjalanan dia sampai di hari itu, kira-kira yang Pak Hendrik tekankan itu di parameter apa sih gitu? Mungkin dari biasa kami juga penanganan di lapangan sapi-sapi yang datang dari luar yang masuk ke sini, terutama kita cek dulu Pak kesehatannya ya Pak ya, mulai dari performanya dan bulu sekalian, nanti baru dari situ mungkin kita bikin program Pak, mungkin dari program vaksinasinya juga supaya sapi juga sehat, tidak terlalu penyakit ya Pak. Nah dari sana supaya kita memacu dari pertumbuhan cara makan dia Pak. Nah dari sana dari kesehatan kita kontrol, terus juga pemberian obat cacing juga kita kontrol Pak, karena kita nggak tahu sapi-sapi dari luar kan kita nggak tahu performa cacingnya Pak ya. Nah setelah kita treatment makannya bagus, adanya bagus ya, insya Allah kedepannya Nusaku mempunyai sapi-sapi yang berkualitas untuk kurban Pak. Gitu Pak. Ya baik. Untuk selanjutnya Pak, setelah dari kita mengetahui parameter itu, kira-kira untuk kita pengen tahu perkembangan bulan-bulan selanjutnya itu kita apakah kita butuh untuk
apa ya, untuk masalah recordingnya itu poin-poin apa saja sih Pak yang untuk yang kita dalam pendataan itu loh Pak? Mungkin dari kayak pakannya dia ataupun perkembangan dia, bobotnya dia, itu apa aja Pak yang parameter yang kita masukin di dalam data recording itu? Ya, untuk data recordingnya, pertama ya mungkin dari segi kesehatan jika kita tercoding Pak, untuk mengetahui ke depannya. Terus kedua, kita recordingnya ya, setiap bulan kita mungkin kita timbang ya, atau per minggu, supaya kita mengetahui bahwa tingkat kenaikan berat badan sapi di sini terjangkau Pak. Kedua, dari segi itu kan kita juga bisa menilai bahwa sapi ini sehat. Kalau recording kenaikannya bagus, berarti nafsu makannya bagus, sapinya sehat Pak. Jadi untuk kedepannya pun juga insya Allah ya, kalau para itu besar mau berkurban di sini ya insya Allah sapinya sehat-sehat semua gitu Pak. Kita sini kan Nusaku itu mengembangkan sistem kemitraan, dan kita coba untuk berarah ke jadi suatu peternakan digital. Kami lagi mengembangkan sistem aplikasi yang bertujuan untuk semua mitra kita, konsumen kita, ataupun pihak-pihak di luar yang belum mengetahui kita tuh bisa gampang mencari informasi atau mengakses di tentang Nusaku tuh seperti apa sih gitu. Nah ini kan kira-kira kan kita ini kan akan memberikan semua satu informasi yang terbuka, masalah recording sapi, dari timbangan, dari stok sapi dan lain-lain. Nah itu menurut Pak Ede itu bagaimana sih? Ini apakah cukup baik atau cukup bagus untuk peternakan kedepannya setelah Pak Ede mungkin sudah 31 tahun ya melalang buana ke kandang-kandang itu menurut Pak Ede gimana? Ya ini istilahnya model yang bagus ya Pak, karena apa, konsumen juga kan tahu perkembangan sapi, misalnya dia sudah mendaftar di Nusaku Pak, kedepannya ya mungkin dari siap manajemen menginformasikan kenaikan sapi itu tiap per bulan Pak, atau per 2 minggu lah. Jadi dia tahu perkembangan, wah sapi saya ini dari bobot awal sekian ternyata 2 minggu sudah naik. Nah itulah yang sebenarnya mitra-mitra itu tidak perlu cemas gitu Pak ya, tidak perlu ragu ke sini. Jadi dia bisa lihat perkembangannya melalui, nanti mungkin dari manajemen bisa dikirim dengan YouTube atau mungkin dengan aplikasi ya Pak, itu bisa dikirim ke konsumen-konsumen dari Nusaku Pak. Nah itu pun juga untuk membuktikan, silakan juga datang ke Nusaku sembari dengan data yang sudah kami kirimkan ke konsumen-konsumen yang ada di yang sudah bermitra dengan Nusaku gitu Pak. Jadi ini sedikit kita memberi informasi bahwa kita lagi membangun sistem, yaitu aplikasi yang mudah-mudahan mohon doanya dalam waktu dekat kita akan meluncing aplikasi, yaitu namanya aplikasi Nusaku. Di situ mengisi tentang semua informasi tentang Nusaku, termasuk kemitraan, program-program yang lain seperti tabungan kurban, beberapa anak usaha dari Nusaku gitu. Itu termasuk informasi detail kita masukkan untuk kemitraan, tentang sapi-sapinya mitra, tentang perkembangan sapi-sapinya mitra, begitupun tentang perkembangan sapi-sapi yang konsumen kita yang sudah mengikuti program tabungan kurban. Di sini kami bertekad atau bertujuan untuk menjadi suatu peternakan digital yang transparan, yang terbuka, yang bisa kapan saja dan di mana saja bisa mengakses kami. Itu adalah tujuan kami, supaya kami bisa lebih berkembang, bisa transparan kepada mitra dan konsumen kami. Ini mungkin terakhir Pak ya, dari perbincangan ini gitu, di materi kali ini mungkin pandangan, mungkin Pak Hendrik sudah 30 lebih tahun sudah melalang buana di dunia peternakan, dari kandang satu ke kandang satu. Nah dari pengamatan selama Pak Hendrik gabung walaupun belum begitu lama, terus apa sih harapan Pak Hendrik di Nusaku ini dan umumnya untuk peternak-peternak lain gitu? Kira-kira dari Pak Hendrik itu kesan saya bagaimana dan harapan ke depan bagaimana sih? Ya, alhamdulillah setelah saya bergabung di sini ya mungkin harapan saya
ya kami dari Nusaku bisa menyediakan sapi-sapi kurban yang berkualitas, yang amanah, yang bisa dipakai dengan masyarakat berkurban dan bertanggung jawab. Dan juga kita insya Allah menjaga kesehatannya hewan-hewan tersebut untuk para mitra-mitra kami di Nusaku yang bekerjasama dengan Nusaku. Ya mungkin itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah Bismillah Nusaku maju. Ya demikian perbincangan singkat kami kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya di bidang peternakan. Insya Allah sih kami akan terus membuat video-video tentang ternakan, khususnya tentang Nusaku. Terima kasih Pak Hendrik sudah mau duduk berbincang. Mudah-mudahan kita berikutnya kita punya tema-tema yang lebih seru gitu tentang peternakan. Mungkin dari teman-teman yang pengen menanyakan atau merequest pertanyaan-pertanyaan, silakan. Itu akan kita obrolkan di tema-tema berikutnya. Terima kasih.